Beginilah jadinya jika seseorang bisa merasakan ada makhluk aneh sedang berkeliaran di sekitarnya. Di kota ini memang sedang ramai isu tentang munculnya orang asing yang sangat mencurigakan, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Jungwon memiliki kemampuan untuk itu. Setiap kali ada orang yang datang ke tokonya, Jungwon akan selalu memperhatikan gerak-geriknya. Jika orang yang datang adalah manusia yang ia anggap normal, Jungwon akan melayaninya dengan baik. Namun saat ada orang-orang yang mencurigakan datang ke tokonya, Jungwon tidak akan membiarkan orang itu menyentuh apapun di tokonya. Wanita ini adalah orang asing yang kesekian kalinya dianggap Jungwon adalah orang yang mencurigakan, sehingga Jungwon akan membuat wanita ini pergi dengan sendirinya dari toko lampunya. Munculnya orang asing di kota ini tidak hanya sebatas datang ke toko lampu miliknya. Di rumah sakit ini, semua perawat sedang lembur dan menjalankan shift malam. Tapi mereka semua tidak sadar kalau ada sosok yang masuk diam-diam ke ruang ICU. Perawat senior sempat merasakan ada bayangan yang lewat di depannya, tapi ia tak melihat ada orang di sana. Salah seorang perawat pun membiarkan teman-temannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun terlihat ada sosok yang memperhatikannya dari kejauhan. Dan secara mengejutkan, ada orang asing muncul di dalam ruang ICU ini. Munculnya orang asing di ruang ICU yang seharusnya steril membuat perawat ini harus mengusirnya. Namun orang ini hanya diam dan secara mengejutkan, ada salah satu pasien yang kritis. Ia pun memanggil perawat lainnya dan ternyata selang oksigen salah satu pasien sudah terlepas. Namun saat kondisi sudah aman, orang asing yang menyelinap ke ICU tadi malah menghilang. Perawat ini pun heran mengapa tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaannya tadi. Sementara itu, isu terkait munculnya orang asing yang aneh di kota ini juga sudah sampai ke kalangan anak sekolah. Mereka mengatakan bahwa ada satu siswa yang sangat dirasa asing dan tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Lorong ini jugalah yang sudah sangat dikenal dan diisukan tempat orang asing mengerikan sering muncul. Tapi karena ini adalah jalan pulangnya, anak ini harus lewat sendirian di lorong ini. Diisukan sering sekali muncul orang asing di sini dan gerak-geriknya sangat mengerikan. Hyunju pun membuktikan omongan itu dengan melihatnya sendiri. Karena ia sangat ketakutan, ia pun langsung berlari ke salah satu toko lampu yang ada di ujung lorong. Ternyata Hyunju sudah cukup akrab dengan Jungwon yang menjaga toko ini sampai larut malam. Mereka sudah saling kenal sejak Hyunju masih kecil. Hyunju pun menceritakan kalau baru saja ia melihat orang asing di dekatnya. Mendengar itu, pria penjual lampu ini malah terdiam. Akhirnya Jungwon pun menjelaskan bahwa memang benar ada seseorang yang bisa melihat hal tak kasat mata dan Hyunju adalah salah satunya. Sehingga ia pun memberikan pesan kepada Hyunju, jika bertemu dengan orang asing, pura-pura saja tidak melihat dan cukup memperhatikan saja dari kejauhan. Wanita dengan koper ini setiap malam duduk di halte. Ia hanya diam dan tidak menaiki bus apapun. Pria ini melihat wanita itu setiap kali ia turun bus. Entah ini sudah malam keberapa ia melihatnya di sini, sehingga ia pun merasa penasaran dan mencoba mengajaknya berbicara. Ia menanyakan kenapa hanya duduk diam dan tidak naik bus, padahal tadi adalah bus terakhir. Tapi wanita ini hanya menjawab, sedang menunggu. Hyungmin yang merasa kasihan pun mencoba memberikannya payung. Tapi wanita aneh ini malah meminta Hyungmin untuk membawa ke rumahnya. Ia sempat menawarkan untuk mencarikan taksi, tapi wanita bernama Ji-young ini tetap ingin ikut. Sesampainya di depan pintu, Ji-young hanya terdiam dan tidak masuk ke dalam rumah Hyungmin. Secara mengejutkan, lampu tiba-tiba padam dan saat Hyungmin ingin menyalakan kembali, Ji-young mencegahnya dan masuk begitu saja ke rumah Hyungmin dan pintu tertutup dengan sendirinya. Wanita ini mengelap tubuhnya dengan sangat pelan dan barulah Hyungmin menyadari sebuah keanehan yang sangat mengejutkan. Kuku wanita misterius ini terbalik dan berada di sisi telapak tangannya. Saat Hyungmin keluar, Ji-young langsung membuka kopernya dan ternyata benar yang ada di dalam koper cukup mengerikan. Banyak sekali benda-benda tajam di sana. Jungwoo pun memberikan alat penerang kepada Hyunju saat ia akan pulang. Ternyata tempat tinggal Hyunju bersebelahan dengan rumah Hyungmin. Saat Hyunju sudah dekat dengan kamarnya, Hyunju malah menyapa wanita asing mengerikan ini dan ia lupa dengan pesan yang baru saja diberikan kepadanya. Terlihat di dalam koper wanita asing ini ada bercak darah menetes. Tentu saja kita semua tahu apa yang sudah terjadi dengan Hyungmin. Jenny adalah seorang penulis novel yang ingin mencari rumah baru untuknya. Saat melakukan survei sebenarnya tidak ada masalah, tapi Jenny hanya mempertanyakan mengapa ada satu ruangan yang selalu terkunci. Pihak dari agen properti mengatakan bahwa tidak masalah jika satu ruangan tidak bisa digunakan, karena masih banyak kamar lainnya. Pintu kamar yang tak bisa dibuka ini pun ia tutup dengan kain. Jenny pun merasa sangat kesal karena saat survei, agen properti bilang bahwa kawasan rumah ini sangat tenang. Tapi ternyata setiap malam selalu ada seorang pemuda yang berteriak dan bernyanyi saat lewat di samping rumahnya. Di suatu malam, Jenny pun merasa penasaran dengan pintu kamar yang selalu terkunci di rumahnya. Apalagi lampu di dalamnya selalu menyala. Setelah ia masuk ke dalam sana, memang ruangan itu terlihat kosong dan Jenny pun mematikan lampunya. Tepat saat ini juga ia bertemu dengan pemuda yang selalu berteriak setiap lewat depan rumahnya. Tapi saat pemuda ini melihat Jenny, entah mengapa ia malah ketakutan sekali seperti melihat hantu. Setelah ia mandi, barulah Jenny sadar ada rambut panjang di saluran pembuangan airnya. Ia mencoba melihat keluar
keluar dan barulah ia teringat bahwa selama ini ada sosok perempuan yang sangat tinggi dan memiliki rambut panjang terus mengikutinya. Karena merasa ada yang sangat tidak beres dengan rumah ini, Jenny pun mencoba untuk segera pergi dari rumahnya. Tapi pintu rumahnya sama sekali tidak bisa terbuka. Jenny sampai memecahkan kaca pintunya dan berteriak, namun tidak ada satupun orang yang membantunya. Di kota ini memang sedang marak beberapa orang mengalami gangguan-gangguan aneh. Salah satunya seperti yang dihadapi oleh perawat ruang ICU ini. Belakangan ini pekerjaan yang ia hadapi begitu berat, apalagi baru saja ada satu pasien yang gagal diselamatkan. Perawat ini merasa sangat bersalah dan ia seperti merasakan teror dari salah seorang keluarga pasien yang baru saja meninggal. Setelah Lisa mencoba untuk menenangkan dirinya, ternyata semua ketakutan tadi hanyalah berasal dari pikirannya. Tapi Lisa merasakan itu sangatlah nyata. Munculnya orang asing di kota ini masih menjadi misteri karena mereka ada di mana-mana. Kali ini siswa sekolah bernama Hyunju ini bertemu lagi dengan seorang wanita asing. Bukannya pergi, ia malah mendekat dan memberikan wanita ini payung. Tapi Hyunju mulai merasakan keanehan. Rambut wanita ini tiba-tiba menjadi panjang dan tubuhnya semakin lama semakin tinggi. Hyunju masih berusaha untuk tenang karena ia sudah diperingatkan bahwa jika ia melihat ada manusia aneh, pura-pura saja tidak melihatnya. Tapi kali ini sepertinya ia tak bisa menahan ketakutannya sehingga Hyunju pun berteriak. Untunglah teriakannya didengar oleh pria penjual lampu yang juga bisa melihat makhluk tak kasat mata seperti ini. Keanehan tidak hanya berhenti sampai Hyunju. Wanita misterius dengan koper ini kembali muncul dan kali ini salah seorang siswa sekolahan bisa melihatnya. Siswa ini pun mengantar wanita dengan koper ini ke tempat yang lebih aman. Tapi saat dalam perjalanan, ia bercerita bahwa ia melihat ada wanita hidup bersama hantu di rumah yang ada di depan mereka saat ini. Siswa sekolah ini tapi malah ketakutan melihat wanita dengan koper ini setelah menyadari bahwa kuku tangannya terbalik. Saat mencoba kabur, siswa sekolah ini malah mendapati bahwa kakinya juga jadi terbalik. Ia mencoba untuk lari sejauh mungkin meninggalkan tempat ini, tapi setelah lama berlari, pemuda ini hanya kembali ke situ-situ saja. Pemuda ini terus kembali ke depan rumah misterius tempat ia melihat salah satu wanita yang hidup bersama hantu. Ia pun hanya bisa berteriak meminta pertolongan untuk dikeluarkan dari tempat ini. Bapak ini menangis sampai air matanya membanjiri lift ini. Seorang perawat rumah sakit yang satu lift dengannya pun hampir saja tenggelam dibuatnya. Namun saat pintu lift terbuka dan Lisa melihat di sekitarnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ini bukan pertama kalinya Lisa mendapat gangguan-gangguan seperti ini. Pekerjaannya di ruang ICU membuat Lisa seringkali menghadapi kondisi seseorang diambang hidup atau mati. Saat ada salah seorang pasien yang sudah bisa diselamatkan dari ruang ICU, Lisa pun bertanya sesuatu kepada pasien ini. Lisa penasaran dengan tingkah lakunya saat sedang koma dan seringkali berteriak seolah-olah ada orang asing di dekatnya. Ternyata Lisa dan pasien ini melihat sosok yang sama, yaitu seorang pemuda dengan jaket ini. Akhirnya Lisa pun sadar bahwa yang ia lihat selama ini adalah sosok orang yang sedang berada di ambang hidup atau mati. Lisa tak yakin menyebut mereka dengan hantu, namun ia yakin bahwa sosok mereka berkeliaran adalah untuk mencari jalan ke kehidupan dan sadar dari koma mereka. Lisa bisa meyakini itu karena sosok misterius yang sering ia lihat adalah pasiennya sendiri. Pasien yang Lisa tangani ini baru saja lolos setelah dikubur hidup-hidup oleh orang yang menagih hutang kepadanya. Semua orang asing dan misterius yang berkeliaran di kota ini ternyata adalah pasien yang sedang koma di rumah sakit. Mereka semua sedang berada di ambang antara hidup atau meninggal, sehingga jiwa mereka berkeliaran untuk mencari jalan menuju kehidupan kembali. Salah seorang perawat ICU ini yang sadar bahwa pasiennya sedang berkeliaran untuk mencari jalan kehidupannya kembali, terus melakukan segala hal yang bisa ia lakukan untuk membuat pasiennya sadar. Di luar rumah sakit ini, Hyunju merupakan salah satu orang yang bisa melihat keberadaan jiwa para pasien yang sedang sekarat ini. Hyunju sudah diperingatkan bahwa jika ia melihat ada sosok aneh, terus perhatikan dengan detail apakah orang itu benar manusia biasa atau bukan. Saat melihat ada bapak tua kebingungan di jalan, Hyunju pun meneranginya dengan sebuah senter. Lalu setelah diperhatikan, ternyata orang ini bukan manusia. Terlihat ia seperti membeku kedinginan dan orang ini sebenarnya sedang koma di rumah sakit. Hyunju pun langsung pulang ke rumahnya merasa sangat ketakutan. Hyunju pun sangat panik dan langsung meminta maaf kepada ibunya karena sudah pulang terlalu malam. Tapi ada satu hal yang tidak Hyunju sadari, bahwa selama ini ibunya ternyata juga sudah meninggal dunia dan yang ia lihat selama ini hanyalah arwah ibunya yang masih belum rela meninggalkan Hyunju hidup seorang diri. Walaupun tubuhnya sedang terbaring di rumah sakit dan dalam keadaan koma, jiwanya juga masih terus berkeliaran untuk mencari jalan kembali dari ambang hidup atau mati. Penjaga toko lampu ini bisa merasakan kehadiran makhluk yang sebenarnya bukan manusia biasa, sehingga ia terus menanyakan bagaimana pria ini bisa tiba di sini, tapi ia tak menjawab.
Sebelum mengalami koma, pria ini adalah seorang polisi yang sangat teladan. Ia bertugas menjadi seorang detektif dan kasus yang akan ia tangani adalah misteri meninggalnya seorang wanita karena apartemennya terbakar. Wanita ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa saat api sudah berada di depan apartemennya. Tapi detektif Han bisa dengan mudah menemukan jejak pelaku pembakaran apartemen tadi. Pelakunya sedang berada dalam bus dan akan kabur keluar kota. Pria ini sempat tak mau mengaku saat diinterogasi oleh Han. Pelaku pembakaran apartemen itu seperti melihat korban kejahatannya yang seharusnya sudah meninggal, sehingga ia pun ketakutan dan mengakui perbuatannya. Detektif Han sempat merasa bingung mengapa tangannya penuh dengan abu, tapi ia masih belum merasakan keanehan yang sedang terjadi. Kota ini sangat penuh dengan misteri. Banyak sekali muncul orang-orang misterius yang menyebabkan beberapa kasus yang sulit dipecahkan. Detektif ini lagi-lagi mendapat kasus yang harus ia selesaikan. Kali ini ditemukan seorang bapak tua yang meninggal secara misterius di rumahnya. Pihak kepolisian menetapkan bahwa bapak ini meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang tiba-tiba berhenti. Tapi detektif Han tidak yakin dengan hal itu. Beberapa keanehan ditemukan di TKP. Setelah HP korban diperiksa, ditemukan bahwa korban tidak ada melakukan panggilan yang mencurigakan. Namun TV yang menyala menunjukkan channel online. Sedangkan pada remote, tombol yang terlihat buram hanya tombol untuk saluran digital biasa. Sehingga detektif menyimpulkan bahwa ini bukan kebiasaan korban menonton channel online dan itu berarti ada seseorang yang sempat datang ke rumah korban sebelum bapak tua ini meninggal. Detektif Han hidup seorang diri setelah istrinya meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Saat sedang makan, detektif Han tidak sengaja membuat tangannya kotor terkena saus makanannya dan ia ingat bahwa di depan rumah korban ada box bekas pengantar makanan dari sebuah restoran. Kasus meninggalnya seorang bapak tua ini membuat detektif Han tak henti-henti memikirkannya. Walaupun kepolisian sudah menetapkan penyebab meninggalnya adalah karena sakit jantung mendadak dan stroke parah, detektif ini tidak percaya karena tidak ada dilakukan otopsi dan ia juga menemukan beberapa keanehan saat memeriksa TKP. Walaupun kasus sudah dianggap selesai oleh kepolisian, tapi detektif Han tetap ingin melakukan penyelidikan sendiri. Ia meminta tim kepolisian daerah memberikan data semua restoran Korea dan Jepang yang ada di wilayahnya. Detektif Han yakin bahwa pelakunya bisa jadi berkaitan dengan sebuah restoran Jepang atau Korea karena ditemukan jejak saus makanan pesan antar di depan rumah korban. Tapi walaupun sudah melakukan penyelidikan cukup panjang, detektif Han tidak menemukan petunjuk apapun. Sampailah ia di sebuah restoran Korea yang terlihat palang dan nomornya tidak jelas. Ini adalah restoran terakhir yang belum ia selidiki. Kasus yang sedang dihadapi oleh detektif Han membuatnya sangat penasaran. Walaupun polisi sudah menetapkan kasusnya ditutup karena korban diduga meninggal karena sakit, tapi detektif Han masih yakin bahwa kasus meninggalnya bapak tua yang sedang ia tangani adalah tindak kejahatan dari orang lain. Detektif mencurigai salah satu pemilik restoran Korea karena di depan rumah korban ada bekas saus box pesan antar dan box itu ada di restoran ini. Pemilik restoran mengatakan bahwa ia sudah biasa melakukan pesan antar, tapi detektif tahu bahwa orang ini sedang bohong karena saat HP korban diperiksa tidak ada riwayat panggilan memesan makanan dan itu berarti orang ini datang sendiri ke rumah korban dan berpura-pura ingin mengantar makanan. Setelah yakin, detektif langsung menuduh orang ini, namun tentu saja ia tak mau mengaku. Karena tidak mau terlalu gegabah, detektif pun pergi saja dan mengatakan akan terus memperhatikannya. Detektif membongkar kembali semua berkas yang berkaitan dengan meninggal karena sakit dan ditemukan beberapa keanehan yang sama. Hingga pada suatu malam, detektif menangkap basah pemilik restoran tadi yang ingin mencari korban lainnya. Tapi saat melakukan penangkapan, detektif tidak sadar bahwa ada mobil yang sedang melaju kencang ke arahnya. Begitulah akhirnya ia harus berakhir di ruang ICU ini dan sedang berada dalam ambang antara hidup atau meninggal dunia.